Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk menentukan perbandingan panjang sisi segitiga, itu ada dua. Ada dua, yang pertama itu segitiga bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, asal muasal dari sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat ini adalah dari segitiga sama sisi. Dimana kalau segitiga itu total seluruh sudut adalah 180 derajat. Maka masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Karena segitiga sama sisi, maka sudutnya masing-masing nilainya adalah sama. Lalu kemudian kita misalkan di sini adalah 2, 2, dan 2. Kalau segitiga sama sisi, panjang sisi sudah pasti sama. Nah, kemudian kalau sudah, kita jadikan seperti ini. Kita bagi menjadi setengah segitiga atau kita bagi dua. Karena ini dibagi dua, di sini kita anggap adalah O. Nah, berarti di sini adalah O, di sini adalah C, di sini adalah B. Sudut B adalah 60 derajat. Sudut O adalah 90 derajat. Karena di sini membentuk segitiga siku-siku. Lalu sudut C adalah 30 derajat. Kenapa 30 derajat? Karena di sini 60 derajat dibagi 2. Jadi masing-masing setengah adalah 30 derajat. Lalu panjang sisi BC adalah 2. Dan panjang sisi OB adalah 1. Kenapa di sini adalah 1? Karena panjang dari A ke B adalah 2. Maka panjang dari B ke O adalah 1. Lalu CO-nya belum diketahui, maka kita cari nilai CO. Mencari nilai CO menggunakan Pitagoras. Nah, di sini CO adalah tinggi. Maka sisi miring 2 kuadrat dikurang dengan 1 kuadrat. 2 kuadrat adalah 2 kali 2, 4. Dikurang 1 kuadrat adalah 1 kali 1, 1. Maka 4 kurang 1 adalah akar 3. Maka CO nilainya adalah akar 3. Maka untuk perbandingan sisinya, panjang sisinya, yang 30 derajat sampai 60 derajat adalah 2. Di sini 30 derajat sampai 60 derajat adalah 2. Lalu 60 derajat sampai 90 derajat adalah 1. Lalu 90 derajat sampai 30 derajat adalah akar 3. Jadi kalian melihat perbandingannya ini sesuai dengan sudutnya ya. Oke, agar lebih jelas kita coba latihan soal. Ya, kita akan menentukan panjang sisi B dan panjang sisi D. Untuk menentukannya, kalian tentukan dulu sudut yang belum ada. Nah, di sini 30 derajat dan di sini 90 derajat. Kalau dia membentuk siku-siku, berarti sudah pasti dia 90 derajat. Ingat, untuk total derajat sudut adalah 180 derajat pada segi 3. Maka 30 derajat, 90 derajat, agar menjadi 180 derajat, di sini adalah 60 derajat. Kalau sudah ditentukan, kita bisa menentukan B dan D. Kalian ingin menentukan D dulu atau B dulu, bebas. Jadi kita coba tentukan panjang D terlebih dahulu. Berarti ditanya, berbanding diketahui. Nah, di sini kalian boleh diketahui berbanding ditanya atau ditanya berbanding diketahui. Bebas. Ya, yang ditanya adalah yang D. Berbanding yang diketahui adalah yang 16 cm. Berarti kita tuliskan 16 cm. Sama dengan, nah di sini perbandingan yang sudutnya. Yang ini adalah perbandingan sudutnya. Yang D adalah antara 60 derajat dan 90 derajat. Lihat di sini antara 60 derajat dan 90 derajat adalah 1. Berarti 60 derajat dengan 90 derajat adalah 1. Maka D-nya adalah 1. Lalu kita tentukan yang 16. Kalau 16 itu berarti antara sudut 60 derajat dan 30 derajat. Ya, 60 derajat dan 30 derajat adalah 2. Jadi nilainya adalah 2. Maka 1 berbanding 2. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal jadikan pecahan. D per 16 sama dengan 1 per 2. Kalau sudah seperti ini, kita kalikan silang. Berarti D kali 2 adalah 2D.
sama dengan 1 dikali 16, yaitu 16. Maka D sama dengan 16 dibagi 2, yaitu adalah 8. Jadi panjang D nilainya adalah 8 cm. Ya, kalau sudah, kita mencari yang B. Untuk mencari yang B, caranya sama. Berarti ditanya berbanding diketahui. Yang ditanya adalah B. Berbanding diketahuinya, kalian mau menggunakan yang D boleh, karena D ini sudah diketahui ya 8, atau menggunakan yang 16 boleh. Kita coba pakai yang 8, berarti B berbanding 8. Sama dengan, ya yang B adalah sudutnya antara 30 dan 90. 30 dan 90 adalah akar 3. Berbanding, ya. Yang sekarang yang 8. Yang 8 itu antara 60 dan 90. Maka 60 dan 90 adalah 1. Ya, kalau sudah seperti ini, tinggal kita jadikan pecahan. B per 8 sama dengan akar 3 per 1. Sehingga B kali 1 adalah B. Sama dengan akar 3 kali 8 adalah 8 akar 3. Atau 8 kali akar 3. B sama dengan 8 akar 3. Ya, jadi nilai B adalah 8 akar 3. Dan untuk yang kedua, yaitu segitiga bersudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, di sini kenapa dia di sini nilainya 45, di sini 45, dan di sini 90? Yaitu asal muasalnya adalah dari sebuah persegi. Nah, kalau persegi berarti kita sisinya adalah sama panjang. Dan sudutnya juga sama besar. Kalau segi 4, total derajat sudutnya adalah 360 derajat. Maka masing-masing adalah 90 derajat. Karena di sini juga bentuknya siku-siku, maka nilainya adalah 90 derajat. Nah, di sini kita bagi menjadi dua bagian. Nah, maka di sini kita ambil adalah nilainya 90 derajat. Dan ini 90 dibagi 2, yaitu menjadi 45 derajat dan 45 derajat. Maka di sini menjadi 45 derajat. Dan di sini juga menjadi 45 derajat. Lalu di sininya kita jadikan, dan di sini kita jadikan 1. Kalau di sini 1, maka di sini juga 1, 1 dan 1. Maka antara sudut 45 derajat 90 derajat adalah 1 panjang sisinya, 90 derajat dan 45 derajat adalah 1 juga. Lalu untuk 45 derajat dan 45 derajat berapakah nilainya? Maka kita harus mencari nilai X. Untuk mencari nilai X berarti karena dia sisi miring, kita tambahkan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Maka 1 tambah 1 adalah akar 2. Sehingga X-nya adalah akar 2. Maka perbandingan yang kita dapatkan 45 derajat dengan 90 derajat adalah AD. Lalu 90 derajat dan 45 derajat adalah AB. Dan BD adalah 45 derajat dan 45 derajat adalah BD. Maka AD adalah perbandingannya 1. Lalu AB adalah perbandingannya 1. Lalu kalau 45 derajat, 45 derajat, maka nilainya adalah akar 2. Jadi perbandingannya 1 banding 1 banding akar 2. Jadi kalian harus perhatikan letak derajatnya ya untuk perbandingannya. Untuk lebih jelasnya coba kita ke latihan soal lagi. Ya, oke. Untuk latihannya, di sini kita akan mencari perbandingan antara A dan B. Kalian bebas mau B dulu atau A dulu nggak apa-apa. Kita coba untuk yang B terlebih dahulu. Berarti perbandingannya adalah ditanya berbanding diketahui. Yang ditanya adalah B, berbanding yang diketahui adalah 12 akar 2. Sama dengan, nah ini baru perbandingan panjang sisinya yang segitiga ini. Lalu perbandingan yang 1 banding 1 dan akar 2. B ini antara 90 derajat dan 45 derajat. Maka kita pakai perbandingannya adalah 1. Berbanding, lalu 12 akar 2, 45 derajat dan 45 derajat. Maka kita pakainya yang akar 2.
Kalau sudah seperti ini, kita jadikan per B per 12 akar 2 sama dengan 1 akar 2. Lalu kita kalikan silang, B kali akar 2 maka akar 2B. Sama dengan 1 kali 12 akar 2, yaitu 12 akar 2. Lalu B sama dengan 12 akar 2 dibagi akar 2. Kalau teman-teman ketemu seperti ini, maka kita jadikan rasional. Rasional itu yaitu dikalikan dengan penyebutnya, yaitu akar 2 per akar 2. 12 akar 2 kali akar 2 adalah 12 akar 4. Ya, 12 akar 2 kali akar 2 adalah 12 akar 4. Jadi 12-nya tetap, lalu akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Per akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Kalau sudah seperti ini, ingat, kalau akar 4 adalah 2. Jadi 12 kali 2. Per akar 4 adalah 2. Jadi 12 kali 2 adalah 24. Per 2 sama dengan 12. Sebenarnya 12 akar 2 kali akar 2 adalah 12 kali 2. Jadi langsung aja, jadi akarnya langsung hilang. Ya, kalau dia nilainya sama. Berbeda dengan akar 2 dikali akar 3. Kalau akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Akar 6 ini tidak bisa dikeluarkan seperti akar 4. Kalau akar 4 adalah 2 kuadrat. Jadinya 2 kuadrat itu adalah 4. Jadinya dia bisa keluar menjadi 2. Sehingga nilai B-nya adalah 12. Nah, kalau di sini, kalau B-nya 12, A-nya sudah pasti 12. Kenapa A-nya juga 12? Karena nilai perbandingannya adalah sama. Nilai AD, panjang AD sama dengan panjang AB. Jadi kalau B-nya 12, maka A-nya juga 12. Kalau A-nya 12, maka B-nya juga 12.